Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Ajeng Rizky Anugrah di channel YouTube Dinar All in One. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sering banget muncul di akun YouTube ini. Tapi sayangnya dia belum menjelaskan tentang dirinya lebih lanjut. Oleh karena itu, yuk kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Wahyu supaya kita bisa lebih kenal dengan beliau. Halo Kak Wahyu. Iya. Halo Ajeng, halo juga Apa semuanya. kabar? Alhamdulillah aku baik. Ajeng sama teman-teman apa kabar? Aku baik dan semoga teman-teman yang nonton juga baik selalu. Nah, Amin. jadi kita penasaran nih Kak. Kak Wahyu itu Hmm, kan sering banget wawancarain anak-anak UI gitu. Emangnya Kak Wahyu iya, itu sebenarnya kuliah di mana sih Kak? aku kuliahnya di kampus. Iya, aku tahu. Lebih spesifiknya gitu. Lebih spesifiknya, oke kampusnya di mana gitu ya? Aku kuliahnya di mana? Oke, jadi sebenarnya karena mayoritas yang aku wawancara adalah anak UI, aku pribadi pun sama, aku juga kuliah di UI. Jadi aku banyak wawancara anak UI karena ya udah dekat sama lingkungan aku kuliah kayak gitu. Oh gitu. Oh iya, itu ada jakunnya ya Kak? Nggak dong. Nah, tapi lebih spesifiknya lagi nih Kak, di UI itu fakultas apa dan jurusan apa ya Kak Wahyudin ini? Oke, aku mahasiswa Universitas Indonesia. Aku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya ilmu ekonomi. Wah, kakak masuk dari tahun berapa Kak? Aku angkatan 2016. Wah, dikit lagi lulus ya Iya, berarti. sama banget. Amin. Kak, nah selama ini kan kakak kalau tanya-tanya orang gimana pengalaman dia, apa yang dia lakukan supaya dia bisa masuk UI. Kayaknya Nah, aku bakalan nanya itu juga deh ke aku kakak. belajar di wawancara ya. Kak, gimana sih Kak perjalanan kakak dari kelas 12 sampai pada akhirnya kakak masuk di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi. Mm-mm. Oke, ini aku pertanyaan yang biasa kasih ke orang, terus dapat pertanyaan itu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengalaman aku pribadi, kalau misalnya dibilang start belajar atau memperjuangkan UI dari kelas 12, bisa benar bisa salah. Salahnya kenapa? Hmm. Saya baru banget serius untuk ngejar PTN, ngejar uji, dan itu setelah ujian nasional, which is ketika aku udah lulus gitu. Jadi kayak aku tuh habis lulus, aku langsung bimbel intensif, jadi aku belajar setiap hari, baik di bimbel maupun di luar bimbel. Nah, apa sih tujuan aku buat, kenapa sih aku ikut bimbel intensif? Sebenarnya jujur aku orangnya mager, aku malas waktu SMA, aku sering banget remet, makanya aku bikin bimbel intensif supaya aku punya jadwal belajar setiap hari gitu. Jadi paling enggak adalah yang mengharuskan aku untuk belajar setiap hari. Terus yang kedua alasannya gara-gara aku kan dari anak IPA nih, terus pengen ngambil jurusan ilmu ekonomi, itu kan sosum. Hmm. Berarti kan aku harus mempelajarin mata pelajaran yang IPS ya kan. Nah, makanya aku ikut bimbel supaya aku tahu nih apa aja yang harus aku pelajarin dan aku tahu juga teman-teman aku yang anak IPS tuh udah sejauh mana sih belajarnya supaya aku ada motivasi buat ngejar yang lain. Kayak gitu sih, Bang. Terus Oh, ya untuk proses belajarnya aku lebih kayak bahas soal, bukan bahas soal sih, ngerjain soal dulu kalau misalnya sendiri. Terus kalau masih ada yang salah, aku pelajarin soal-soal yang salah, sampai satu set soal itu aku bisa kuasain semuanya. Nah, biasanya aku ngebiasain buat punya soal yang masih bersih. Nanti beberapa hari kemudian, kalau ada waktu kosong, itu aku ulang lagi, kerjain lagi. Jadi, sebisa mungkin apa yang udah aku kerjain, aku tetap bisa kerjain. Gitu. oh, jadi ngerjain soalnya itu bukan langsung di lembar soalnya, tapi di kertas lain gitu ya Kak, biar Iya. soalnya masih bersih. Atau kalau misalnya Hmm. memungkinkan buat punya dua kopian soal, ya mungkin bisa dibikin dua, atau misalnya soalnya soft copy ngerjain di kertas itu nggak masalah sih gitu. Jadi yang penting ketika aku ngerjain yang kedua kali aku nggak ngeliat jawaban aku yang pertama kayak gitu. Ih, mantep banget. Oh iya, lanjut. Tapi dulu kan habis UN banget nih Kak belajarnya.
yang mana itu mepet banget kan Iya, pastinya. Dulu tuh emang kakak benar-benar fokus untuk mendapatkan UI atau kakak ada keinginan lainnya? oke. Jadi waktu itu aku sama kayak sebagian orang yang mau kuliah, aku kepikiran bahwa aku tuh bisa nggak ya masuk UI gitu kan. Otomatis aku mencoba juga kuliah, aku coba juga tujuan yang lain gitu. Jadi selain aku targetkan aku pengen masuk UI, aku juga nyoba buat kedinasan. Aku coba start. Jadi UI dicoba, STAN dicoba. Coba kak Ya. cerita. Berarti kakak ikut apa aja tuh? SBMPTN, terus Aku ikut SBMPTN, ikut SIMAK, sama ikut ujian start. what? Cuman tiga doang. Nah, tiga doang. SBMPTN, SIMAK, dan Iya, STAN. sama. Nah, tiga doang. Gimana hasilnya? Hasilnya, alhamdulillah aku lolos di UI jurusan ilmu ekonomi, jurusan aku sekarang. Terus aku di STAN juga Terus, alhamdulillah lolos di D3 Bea Cukai. what? Oke, jadi teman-teman, kalau ini ternyata selain lulus di ilmu ekonomi, dia juga lulus di STAN D3 Bea Cukai. Gimana pada akhirnya kakak bisa memilih ilmu ekonomi dan merelakan D3 Bea Cukai itu? Aduh, ini pertanyaannya Pasti, agak privacy ya. mm, pasti itu berat banget gitu. Maksudnya Bea Cukai itu kan unggulan. Bea Cukai itu kan unggulan kan. Kesannya kayak susah banget buat dapetin itu. Di sisi lain kakak juga dapet ilmu ekonomi. Pasti bakalan galau banget kan kakak. Maksudnya gimana cara kakak untuk meyakinkan diri kakak bahwa oke, pilihan kakak ini benar gitu. Oke, jadi emang berat banget sih antara pilihan ilmu ekonomi sama dia tiga. Kayak apalagi kan keduanya aku milih sendiri kan jurusannya. Berarti kan aku udah mempertimbangkan aku mau kemana kayak gitu. Nah, terus pas Hmm. aku udah tahu nih jurusannya apa, aku lolos di mana, kayak gitu. Nah, aku bingung kan mau milih yang mana. Aku tanyalah ke orang-orang di sekitar aku, keluarga aku, dan beberapa kerabat. Terus dapat masukan. Sebenarnya kalau Hmm. misalnya D3 Bea Cukai itu emang prospek banget. Kalau misalnya aku pengen kaya, aku pasti bakal milih D3 Bea Cukai aja, apalagi kuliahnya sebentar dan aku langsung bisa kerja kedinasan kan. Nah, cuma yang aku takutkan kenapa aku nggak milih D3 Bea Cukai adalah, ya ini aku bukan yang ngomongin Atau gimana-gimana, enggak tapi yang umum aja gitu kak, nggak apa-apa. Kalau misalnya mungkin kakak anggap itu privacy, yang umum aja supaya ketika ada teman-teman kita yang keterima di banyak pilihan, dia bisa memutuskan yang terbaik tuh yang mana. nah ya jadi sebenarnya kan kalau misalnya aku dengar-dengar di prakteknya di lapangan ketika kita bekerja di ruang lingkup bea cukai itu kan ladang uang banget ya. Jadi kayak banyak uang-uang yang kita nggak tahu itu haram atau halalnya. Kayak gitu. Jadi aku lebih mencari aman aja sih karena tujuan aku kuliah kan aku pengen bisa dapat pekerjaan yang baik, lebih baik kayak gitu. Terus buat menghidupkan aku di masa depan juga, buat keluarga aku dan calon keluarga aku nantinya. Jadi ya aku milih yang lebih berkah lah buat aku insya Allah dan keluarga. Jadi istilahnya kakak lebih direstui di ilmu ekonomi Universitas Indonesia ya kak, sama keluarga dan Iya. diri kakak juga yakin untuk di situ. Oke, mantap mantap mantap. Tapi oke, ini kan tadi kakak bilang kalau misalnya sebelumnya itu, sebelum kakak keterima, proses kakak itu adalah bahas-bahas soal, ya kan? Bahas-bahas soal, supaya biar bisa tahu materi apa mungkin yang belum dan sekalian diulas lagi. Tapi seperti yang kita tahu juga bahwa soal kedinasan dan soal SBMPTN itu kan beda. Ya, Gimana strategi kakak untuk menanggulangi perbedaan tersebut? waduh menanggulangi itu gimana maksudnya nih? Bisa biar jelasin. dua-duanya tuh biar dua-duanya tuh kedapetan, soalnya kan pasti bingung kan, aduh nih mana yang diduluin gitu. Aku lupa sih spesifiknya gimana, tapi yang jelas
waktu itu kan kalau misalnya kedinasan itu ada step-stepnya ya. Jadi ujian ini dulu, kalau lolos baru kamu ujian berikutnya. Terus kalau lolos baru ujian berikutnya. Jadi aku nyicil sistem belajarnya. Aku tetap mengutamakan belajar SBMPTN dan aku nyicil yang tes paling ujung dulu nih, kayak yang paling dekat sama uh, waktu yang sekarang kayak gitu. Jadi aku belajar SBMPTN sambil belajar buat STAN juga. Sebenarnya kalau buat STAN itu menurut aku lebih ringan. Ini bukan aku sombong ya, Oh, tapi ya karena kan materinya nggak begitu banyak kan. Maksudnya di STAN kan kita nggak diuji sejarah kita, terus nggak diuji geografi kita, nggak diuji terus sosiologi dan ekonomi. Sejarah ada sih, tapi kayak cuma keluarga negara. Gitu. Ya paling kayak gitu sih, kayak misalkan aja sama tema. oh gitu. Oke, kita lanjut nih. Kira-kira kakak ada pesan-pesan nggak untuk mungkin teman-teman kita yang mau SBMPTN aja dan SBMPTN dan tes mandiri juga? Karena sekarang kan SBMPTN-nya udah beda ya. UTBK-nya cuma TPS tanpa ada TKA-nya. Menurut kakak gimana tuh? Oke, menurut dulu atau pesan dulu nih? Oh ya udah, pesan sekalian pesan-pesan. Oke, pesan langsung ya. Oke, jadi Ya. buat teman-teman yang mau SBMPTN, itu kan SBMPTN kalian harus ikut UTBK ya. Dan sekarang UTBK sebenarnya sistemnya nggak jauh beda sama SBMPTN 2 tahun sebelumnya, bukan kayak tahun 2019. Dimana kalian harus memilih dulu, gitu kan, baru ujian. Jadi langsung tahu lulus atau enggak. Kalian nggak tahu nilai kalian berapa. Itu. Jadi pertama pertimbangin dulu jurusan yang kalian mau. Gitu. Sekarang kalian udah nggak bisa lagi nih berpatokan nilai kalian segini. Ya udah, gue milih jurusannya setelah tahu nilai gue aja. Jadi sekarang pikirin jurusan yang kalian mau dan itu jadi target kalian buat ngejar sekenceng-kencengnya belajar ke arah sana. Jadi buat motivasi kalian. Terus yang kedua, sekarang kan cuman ada TPS aja ya. Berarti kan cuman pengetahuan kognitif kita doang yang dimulai. Buat yang anak-anak IPA, menurut aku ini kabar baik, terutama yang buat lintas jurusan. Karena aku ngerasain gimana pas lintas jurusan aku harus ngejar materi sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Tapi sekarang kalian udah gak dibebani sama pelajaran yang TKA lagi, kalian cuma TPS doang. Jadi sebenarnya ini kabar baik buat kalian. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini sih kalau menurut aku. Nah, terus sebaliknya nih buat anak IPS hati-hati. Kenapa? Karena kalian menghadapi teman-teman yang lintas jurusan juga dari IPA buat masuk ke jurusan IPS. Dan sekarang mata ujiannya cuman TPS aja. Dan di TPS itu lumayan banyak hitungan-hitungan, tapi yang sederhana. Dimana kalau anak IPA itu udah biasa ngitung yang lebih rumit lagi. Jadi saingan kalian menurut aku akan lebih persaingan kalian maksud aku itu akan lebih ketat di tahun ini gitu. Buat teman-teman yang IPS yang mau kuliah tahun ini gitu kan. Jadi kalau bisa coba jangan dilepas kayak yang hitung-hitungannya pengetahuan kognitif terutama karena kalian ya itu aku bilang kalian harus hati-hati sama pesaing-pesaing kalian yang dari lintas jurusan. Terus buat teman-teman yang mau SBMPTN juga dan mau coba ujian mandiri atau jalur-jalur masuk PTN yang lain, jangan sampai kalian terlena gara-gara SBMPTN cuma TPS saja. Tapi kalau bisa nih ya, kalian juga belajarin TKA-nya. Kenapa? Karena di ujian mandiri itu kan nggak cuma TPS doang kan, tapi keluar juga tuh yang mapel-mapel yang biasa diujiin di UTBK sebelumnya. Jadi kalian kalau misalnya anak IPA tetap belajar fisika, matematika, biologi, kimia, yang anak IPS tetap belajar sosiologi, sejarah, terus geografi sama ekonominya. Jangan sampai kalian selama dari sekarang sampai UTBK belajar TPS terus, tapi kalian nggak belajar TKA-nya. Jadi kalau bisa tetap dirinya belajar TKA-nya supaya ketika dari UTBK ke ujian mandiri, kalian nggak mepet belajar TKA-nya. Itu sih pesan aku paling. Terus buat teman-teman yang kedinasan, ya semangat aja sih menurut aku karena kedinasan itu peluangnya menurut aku cukup besar karena nggak semua orang kepikiran buat masuk kedinasan, tapi jangan remehin karena orang-orang yang mau kedinasan itu orang-orang yang serius semuanya. Jadi kalian harus serius juga karena walaupun nggak sebanyak yang ikut SBMPTN, tapi yang ikut kedinasan juga gak kalah banyak. So sebisa mungkin manage waktu kalian baik-baik. Kalian harus tahu apa aja yang keluar nanti kira-kira
Jadi kalian harus tetap belajar. Terus paling saran aku lagi, benar-benar practice make perfect itu berguna banget di saat-saat kayak gini. Karena kalau kalian cuma belajar materi aja, kalian cuma belajar aja, tapi kalian nggak ngelatih kemampuan kalian, nggak membiasakan diri kalian untuk kerjain soal, nggak membiasakan diri kalian ngerjain soal dengan waktu tertentu, itu rasanya beda banget feelnya ketika kalian udah terbiasa dan kalian menghadapi ujian. Kayak benar-benar ya udah, waktu itu aku ujian, ya udah kayak aku ngerjain soal di kamar aja, nggak ada bedanya. Jadi benar-benar harus persiapin diri kalian, bangun habit sebagaimana kalian benar-benar mau ujian di saat itu juga gitu. Jadi kalau bisa kalian belajar hari ini seolah-olah kalian mau ujian minggu depan atau besok gitu, buat nge-push diri kalian. Terus oh iya, jadi tadi kan aku ngomong masalah persiapan dengan cara banyak-banyak latihan soal. Jadi kalian juga bisa banyak-banyak cari informasi kayak tryout itu banyak banget sekarang yang tersebar baik online maupun offline, tapi kayaknya kalau lagi COVID gini bakal lebih banyak yang offline ya. Nah itu kalian coba dimaksimalin banget. Aku tuh dulu hampir setiap hari tryout online. Bahkan suatu hari aku inget banget, aku pernah udah daftar tryout online, terus itu udah hari terakhir buat ngerjain. Aku bener-bener ngerjain tuh jam berapa ya? 10 lewat setengah 11-an nggak salah aku ngerjain. Itu aku udah capek banget, aku udah ngantuk banget, aku ngerjain aku ketiduran. Aku ketiduran kayak terus udah jam 11, lalu udah jam 11 lewat, udah 11 pas aku bangun. Lah tadi aku masih ngerjain gitu di handphone aku. Ya udah aku isi aja saat itu. Gitu sih. Jadi kayak benar-benar maksimalin waktu kalian yang kalian punya. Gitu. Karena ketika kalian gak belajar, teman-teman di luar sana pesaing kalian tuh banyak yang belajar. Apalagi sekarang semua kesibukan dihentikan kan, jadi ya waktu kalian nih benar-benar kalau bisa digunakan. Gitu sih kurang lebih buat aku dari aku. Wah, mantap banget. Tidak menyangka kan teman-teman. Pesannya juga oke banget buat diterapin. Mungkin menurut kalian cocok, silahkan kalian jalani gitu kan. Oke, sip. Sama benar sih, Makasih yang banyak. paling penting tuh kita harus tahu sih metode belajar yang tepat buat kita, karena nggak sama setiap orang. Nah, Kalau iya betul yang banget. lebih suka yang misalnya sistemnya nyicil, maksudnya nyicil tuh gimana ya, kayak misalnya main belajar kayak gitu, atau kalian tipikal yang belajar tanpa kenal jenuh gitu kan. Nah itu pokoknya sesuaiin aja Hmm. sama Seoptimal mungkin ya Kak ya, biar dia. tetap masuk ke otak. Oke, sip. Oh iya, jangan lupa buat berdoa. Ya, betul, berdoa itu penting banget. Jadi selain kalian optimalin cara belajar kalian, optimalin waktu kalian juga buat beribadah. Buat yang muslim mungkin saat kalian break pagi, kalian bisa selingi dengan sholat duha gitu kan. Terus kalau misalnya udah jenuh banget baca Quran gitu. Terus kalau misalnya malam, kalau bangun sholat malam. Oke, Dan sip. program Makasih tidur banyak tidur. ya Kak Wahyu. Iya. Jadi Aku kita nggak mau jadi berhenti makin ya. kenal. Apa nih? Nanti ya di episode selanjutnya kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa banget nanya langsung di komentar. Nanti bakal dijawab langsung oleh Kak Wahyu. Iya kan Kak? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih ya Kak Wahyu atas waktunya. Ya. Semoga sehat selalu dan bisa segera Amin. lulus. Amin. Amin. Ya udah. Ya. Semoga teman-teman juga bisa dapetin jurusan dan jurusan yang kalian mau tahun ini ya. Amin. Dan terima kasih ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Um,